Ibu Bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ada dalam perenungan firman Tuhan. Hari ini tema yang diberikan adalah Roh memberi pengertian terhadap jawaban doa. Ada sebuah kisah seorang gadis yang baru putus cinta dengan kekasihnya, dan ia merasakan kesedihan yang mendalam. Sampai-sampai ia kehilangan selera makan dan tidak bisa tidur dengan nyenyak. Ia hanya menangisi kegagalan dari putus cintanya. Suatu kali sahabat karibnya menyarankan agar ia mau berdoa. Si gadis patah hati ini kemudian tertawa mendengar kabar dari sahabatnya ini dan berkata, "Memangnya kalau aku berdoa, doaku bisa membawanya kembali kepadaku." Namun ia tak kunjung juga merasakan suasana hatinya membaik. Akhirnya ia memutuskan untuk berdoa. Beberapa hari kemudian sahabat karibnya menanyakan kembali keadaannya. "Kawan, bagaimana keadaanmu? Adakah kabar dari mantanmu itu? Dan kamu tidak lupakan untuk berdoa?" Si gadis ini pun menjawab, "Kawan, ketahuilah, mantanku tidak pernah menghubungi lagi, tetapi aku sudah berdoa." Sahabatnya ini pun terkejut, lalu menanyakan keadaannya. "Apakah kamu marah karena Tuhan tidak membawa mantanmu kembali kepadamu?" Si gadis yang patah hati ini pun tersenyum dan berkata, "Doaku memang tidak membawa mantan pacarku kembali kepadaku. Namun doaku berhasil membuatku tidak menginginkannya lagi. Aku kini sudah lebih tenang dan terima kasih atas saranmu yang manjur. Aku akan terus berdoa agar Tuhan memberikan ketenangan di hatiku dan memberikan kekasih yang lain yang lebih baik darinya." Ibu Bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, terkadang seperti inilah pemikiran kita soal kekuatan sebuah doa. Agar Tuhan mau mengubah keadaan seperti yang kita mau atau yang kita inginkan. Agar Tuhan mau menuruti apa yang kita minta. Padahal belum tentu apa yang menurut kita baik itu adalah baik menurut pandangan atau pertimbangan Tuhan. Itulah sebabnya ketika kita berdoa, ketika kita meminta A, Tuhan ternyata menjawab dengan memberikan B misalnya atau memberikan C misalnya. Dan saat itu terjadi, kebanyakan kita menjadi marah, kecewa, kesal, bahkan tak sungkan untuk mengancam Allah, untuk tidak mau lagi percaya kepadanya, bahkan tidak mau lagi berdoa, karena Tuhan tak menolong kita atau tidak bisa meluluskan apa yang kita mau. Lalu bagaimana sebaiknya kita menyingkapi berbagai jawaban doa yang Tuhan berikan kepada kita? Menurut kebenaran firman Tuhan tentunya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jawaban doa dari Allah terwujud dalam 3 jawaban yang selalu kita terima. Yang pertama, Tuhan setuju atau mengatakan ya, sehingga doa kita dikabulkan oleh Tuhan, karena menurut pandangan Tuhan itu yang baik bagi kita. Hal yang kedua, doa yang kita naikkan tidak dikabulkan, karena menurut Tuhan itu tidak baik atau buruk bagi kita. Kemudian hal yang ketiga, Tuhan memberikan jawaban berupa menunggu. Artinya kita harus sabar menanti kapan waktunya Tuhan mengabulkan doa kita. Itu bisa cepat, bisa juga lambat. Bahkan ada juga ketika kita sudah lupa akan doa kita tersebut, baru Tuhan mengabulkannya. Itu sebabnya jangan pernah bingung ketika doa kita tidak kunjung dijawab oleh Tuhan, karena sesungguhnya Allah tidak pernah memberikan hal yang salah atau salah memberi kepada kita. Untuk memahami jawaban doa dari Allah ini, memang dibutuhkan kebijaksanaan dari Allah untuk memahami segala sesuatu yang Allah putuskan menyangkut doa kita dalam karya kuasa Roh Kudus. Kita ingat ketika Raja Salomo berdoa, ia meminta hikmat dari Tuhan untuk paham menimbang segala sesuatu. Bandingkan 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-9.
Tanpa kuasa Allah lewat karya Roh Kudus yang memberikan kebijaksanaan dan pemahaman yang baik bagi kita, maka kita akan mudah menghakimi Allah sebagai Allah yang tidak peka atau tidak peduli dengan permohonan kita. Sebagaimana gadis dalam cerita tadi di awal khotbah ini, ketika ia meminta Tuhan mengembalikan mantan kekasihnya, ternyata yang terjadi justru berbeda. Mantan kekasihnya tidak pernah kembali, namun Allah mengubah hati gadis tersebut untuk tidak menginginkan lagi mantan kekasihnya, bahkan memberikan kedamaian atau ketenangan dalam hatinya. Bukankah itu yang sering terjadi juga dalam setiap jawaban doa kita? Ketika kita berdoa minta untuk disembuhkan dari sakit yang menahun yang kita derita, Tuhan tidak kunjung menjawab sesuai dengan permintaan doa kita. Namun Ia justru memberikan kekuatan bagi kita agar kita bisa melewatinya. Ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi atau kita cintai, Tuhan tidak mengembalikannya bagi kita, melainkan memberikan penghiburan, kekuatan, ketabahan untuk melewati hari-hari tanpa orang yang kita kasihi tersebut. Atau ketika kita putus asa, hilang harapan, Tuhan menghibur kita dengan caranya. Ketika jawaban doa berbeda, maka Roh Kudus akan membuat hati kita menjadi legowo untuk memahami, untuk menerima, dan meyakini bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi kita semua, dan Tuhan tidak pernah salah memutuskan segala sesuatu bagi kita jika itu menyangkut kebaikan kita, bukan hanya saat ini, tapi juga di masa yang akan datang. Maka jangan pernah salah dalam memahami sebuah doa, apalagi menggeser substansi dari doa itu sendiri, sehingga doa kehilangan makna aslinya. Janganlah doa menjadi sebuah sarana bagi kita untuk memaksakan kehendak kita untuk harus dituruti oleh Allah. Jangan sampai doa kita menjadi modus bagi kita untuk datang kepada Allah karena ada kepentingan terselubung kita, sehingga Allah harus menuruti semua kemauan kita. Kita bahkan memaksakan Allah untuk mempercepat waktu untuk menjawab setiap doa kita dengan memberi tenggang waktu tertentu. Doa bagi kita pada akhirnya menjadi kesempatan menonjolkan egoisme kita di hadapan Allah. Doa menjadi sarana bagi kita untuk mengintervensi Allah demi apa yang kita mau. Inilah yang pada akhirnya membuat arti doa tidak lagi murni, menjadi momen kita untuk menyapa Allah secara pribadi. Momen terjadinya komunikasi timbal balik kita dengan Allah. Doa menjadi sarana yang seharusnya di dalamnya kita bersyukur. Doa bukan lagi kesempatan bagi kita untuk berbagi beban dengan Allah. Bukan lagi kesempatan kita memohon bantuan dari Allah. Bukan lagi cara yang paling ampuh untuk mengurangi beban persoalan yang menghimpit kehidupan kita. Bukan lagi sarana untuk menemukan kekuatan Allah dalam berbagai pergumulan berat yang kita hadapi, atau tidak lagi menjadi tempat curhat terbaik kepada Allah yang tidak akan pernah membocorkan rahasia kita kepada siapapun juga. Bukan lagi menjadi sarana tawar-menawar kita dengan Allah dalam sebuah permohonan, tetapi doa kita pakai menjadi alat untuk memaksakan Allah mengikuti kehendak kita. Dengan kata lain, kita menjadikan doa sebagai tali pengikat yang kita ikatkan kepada Allah untuk menarik Allah mengikuti keinginan hati kita. Oleh sebab itu, kita harus banyak belajar dari cara Yesus berdoa dan bagaimana isi doanya serta bagaimana Yesus menerima jawaban dari Sang Bapa dalam setiap pergumulan kehidupannya. Yesus menunjukkan betapa pentingnya doa dalam kehidupan pelayanannya. Doa bukan sekedar ia menyapa atau berbicara dengan Bapa di surga, namun doa menjadi sumber kekuatan bagi Yesus dalam melakukan setiap tugas pelayanannya. Ia selalu punya waktu khusus sebelum memulai aktivitasnya di pagi hari.
Ia pasti menyempatkan diri untuk berdoa di saat orang lain masih nyenyak tertidur, atau juga sesudah menyelesaikan pelayanannya di sore atau malam hari. Ia selalu meluangkan waktu untuk bersyukur, di mana orang lainnya sudah kelelahan dan pergi beristirahat lebih cepat. Yesus sangat disiplin menyangkut soal doa. Ini menjadi ritual kesehariannya dan ia merasakan sungguh manfaat doa itu bagi dirinya meskipun ia anak Allah. Komunikasi dengan Sang Bapa penting dilakukan. Keseriusan, ketekunan, kedisiplinan Yesus dalam berdoa inilah yang kemudian menarik perhatian para murid untuk meminta Yesus mengajarkan mereka cara berdoa yang baik dan benar, agar mereka pun bisa mempraktekannya dalam membangun relasi yang intim atau dekat dengan Allah. Namun jawaban Yesus menggambarkan bahwa doa bukan ilmu yang harus dipelajari, bukan sebuah teori yang sukar untuk dipahami, melainkan doa adalah percakapan yang sederhana dengan Allah, yang lahir dari hati yang paling dalam, tanpa basa-basi atau penuh kejujuran, tanpa kemunafikan. Yesus pun mengajarkan doa yang sudah sangat kita kenal, doa Bapa kami kepada para murid-murid, sebagai doa yang sempurna. Ia memberikan posisi istimewa kita untuk menyapa Allah dengan sebutan atau sapaan Bapa, yang menggambarkan relasi yang dekat, yang intim selayaknya orang tua dengan anak, dan di mana seorang bapa bertugas atau bertanggung jawab penuh untuk memenuhi semua kebutuhan dari anak-anaknya. Tidak ada jarak antara kita dengan Allah ketika kita berdoa. Padahal kalau mau dilihat, kita adalah umat yang penuh dengan dosa, namun dilayakan oleh Allah yang Maha Kudus untuk bisa datang berkomunikasi dengannya kapanpun saja kita mau, tanpa ada batasan, tanpa ada syarat-syarat yang sulit untuk kita lakukan sebagai sebuah prosedur untuk berdoa. Cukup masuk ke dalam kamar, tutup pintu, lalu berdoa. Atau di mana saja kita ingin berdoa, di dalam kendaraan umum, di pasar, di kantor, ketika sedang bekerja, kita bisa sejenak berdoa kepada Allah, tanpa harus ke gereja baru berdoa, tanpa harus mencari ruangan khusus baru kita bisa berdoa. Lewat doa, kita bisa meminta atau memohon kepada Allah. Kita diminta untuk tekun mencari Allah yang tidak kelihatan, mengetuk pintu kemurahan Allah, agar Allah bisa menyingkirkan semua penghalang. Dan ini bukan sebuah pembenaran bahwa semua doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Sehingga doa butuh keseriusan, butuh ketekunan, butuh kesungguhan. Bukan tergantung mood kita, kalau kita mau berdoa, kita berdoa, tergantung situasi atau kondisi yang ada. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, untuk itu kita diingatkan bahwa doa bukan sarana pelarian, bukan tempat pengungsian, selain sebagai tempat kita menunjukkan ketekunan, kegigihan, ketergantungan kita kepada pertolongan Allah sebagai satu-satunya penolong dalam kehidupan kita semua. Itu sebabnya doa selalu dibilang sebagai nadi atau nafas hidup dalam kehidupan orang percaya, yang menjadi jembatan perjumpaan antara Allah dengan kita, umat manusia. Allah tahu mana yang pantas dan dipandang baik menurut kehendaknya untuk diberikan kepada kita. Dan ia pasti mengurungkan atau tidak meluluskan apa yang menjadi permintaan kita jika hal tersebut tidak baik atau buruk bagi kita. Untuk itu, Bapak Ibu, bukan soal doa yang panjang, bertele-tele, bahkan begitu detail, menggunakan kata-kata yang indah, bak seorang pujangga, baru Tuhan mengabulkan doa kita. Atau Tuhan melihat dulu siapa sosok pribadi yang berdiri untuk berdoa. Itulah yang akan mempengaruhi doa kita dikabulkan atau tidak. Karena kebanyakan kita berpikir bahwa
seorang pendeta atau majelis ketika ia berdoa, doanya pasti didengar oleh Tuhan, ketimbang jemaat biasa yang berdoa kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus ingat doa orang benar sangat besar kuasanya, sehingga siapapun kita yang datang berdoa kepada Tuhan, pasti Tuhan akan mendengarnya. Tidak perlu menjadi seorang pelayan di rumah Tuhan baru doa kita didengar. Tidak perlu menjadi seorang pendeta baru Tuhan mendengar doa kita. Melainkan hidup yang benar di hadapan Allah, maka kita akan melihat kuasa doa itu nyata dalam kehidupan kita semua. Bahkan ketika kita tidak tahu apa yang harus kita ucapkan dalam doa tersebut, firman Tuhan mengatakan dalam Roma 8 ayat 26 sampai 27 mengatakan bahwa Roh Kudus akan menolong kita berbicara dengan Allah, bahkan yang tak terucapkan sekalipun Allah tahu, karena Ia melihat sampai ke dasar hati kita yang paling dalam. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudari, lewat doa kita bisa larut atau tenggelam dalam komunikasi dengan Allah. Kita bisa mensyukuri semua kebaikannya yang Ia berikan kepada kita. Kita juga diberikan kesempatan membawa atau menyerahkan semua persoalan hidup kita ke dalam tangan kasih Tuhan. Maka ketika selesai berdoa, biasanya yang kita rasakan adalah kelegaan, mendapat kekuatan baru, mendapat semangat baru. Maka ingat selalu untuk mengimani setiap kata-kata doa kita. Jangan pernah ragukan itu seperti orang yang tidak beriman. Sehingga ketika selesai berdoa, kita masih tetap diliputi kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, meragukan pertolongan Allah bagi kita. Lihatlah doa Yesus di Taman Getsemani. Ia selalu berkata, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Bapa di surga yang terjadi. Karena ia percaya segala sesuatu yang bersumber dari Bapa di surga, pasti itu yang terbaik baginya. Maka jangan pernah kita balik, biarlah kehendakku yang jadi, Tuhan bukan kehendakmu. Selain itu kita harus ingat doa sifatnya pribadi, bahkan rahasia. Maka jangan pernah salah tempat jika ingin berdoa. Karena kecenderungan kebanyakan orang Kristen saat ini adalah menggeser tempat berdoa, yakni dengan menjadikan sosial media sebagai sebuah pilihan atau tempat untuk berdoa. Ketika kita melakukannya itu bukan doa namanya, tetapi kita membuat pengumuman, pemberitahuan supaya semua orang tahu bahwa kita sedang berdoa dan apa yang sedang kita gumuli. Dengan demikian, mari jadikan doa sebagai sarana perjumpaan, komunikasi pribadi kita dengan Allah maupun keluarga kita, sebagai kunci menyelesaikan berbagai persoalan hidup. Maka sebagai orang tua, marilah sejak dini kita mengajarkan anak-anak kita bagaimana cara berdoa yang baik dan benar. Janganlah kita menjadi contoh yang buruk bagi anak-anak kita. Jadilah mama dan papa yang harus bisa memimpin doa dalam keluarga. Ketika ibadah keluarga berlangsung, jangan cuma mama yang berdoa syafaat atau papa, tetapi setidaknya dua-duanya harus bisa berdoa bergantian. Yang lebih parah lagi, jangan sampai mama dan papa sama sekali tidak tahu cara berdoa yang baik dan benar. Sehingga bagaimana anak-anak bisa belajar berdoa dalam sebuah keluarga. Ada suatu cerita pada suatu sore, seorang pendeta pulang dari pelayanan. Dan hari itu ia begitu sibuk sampai-sampai ia kelelahan dan ingin cepat beristirahat. Ketika tiba di pastori, ia telah dinantikan oleh seorang anak kecil, menyambutnya dengan wajah yang murung dan sedih. "Pak Pendeta, bisakah Bapak ke rumahku?" tanya sang anak. "Ada apa, Nak? Bapak hari ini capek sekali," jawab sang pendeta. "Pak Pendeta, teman saya sedang sakit. Bisakah Bapak ke rumah untuk berdoa baginya agar ia
bisa cepat sembuh. Tanya si anak memelas. Dengan sedikit dongkol dan berat hati, akhirnya sang pendeta menuruti permintaan sang anak kecil tersebut. Sesampai di rumahnya, alangkah terkejutnya si pendeta tersebut ketika mengetahui kalau teman anak kecil tersebut adalah seekor anjing yang terbaring lemah. Namun karena permintaan si anak kecil tersebut, akhirnya ia mau berdoa untuk anjing yang sedang sakit itu agar ia bisa cepat pulang dan beristirahat. Kemudian ia mengajak anak itu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di depanku ada seekor anjing yang sakit. Kalau mau sembuh, sembuhlah. Kalau mau mati, matilah. Amin. Beberapa hari kemudian gantian sang pendeta yang jatuh sakit. Si anak kecil tadi mengunjunginya di pastori dengan wajah yang riang gembira. Pak Pendeta, terima kasih ya, karena dua bapak anjing saya sekarang sudah sembuh. Dan sebagai tanda terima kasihku kepada Pak Pendeta, izinkan saya berdoa untuk Bapak saat ini. Pinta sang anak kecil tersebut. Maka tanpa pikir panjang, si Bapak Pendeta mengizinkan anak kecil tersebut untuk berdoa. Maka mulailah si anak berdoa. Ya Tuhan, pendeta kami sedang sakit saat ini. Kalau mau sembuh, sembuhlah. Kalau mau mati, matilah. Bapak Ibu, pesan moral dari cerita ini bagi kita semua di akhir khotbah ini adalah jangan pernah memberi contoh yang salah kepada anak-anak kita dalam hal berdoa. Tetapi ajarlah mereka berdoa dengan baik dan benar dalam ketekunan dan kesetiaan, agar kelak anak-anak kita mampu berdiri sebagai pendoa-pendoa di masa depan yang selalu mengandalkan Tuhan dalam menghadapi berbagai persoalan di dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau kan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka, maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, mari satukan hati, kita ada dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami boleh mensyukuri kasih kemurahan Tuhan yang boleh dinyatakan di sepanjang hari yang boleh kami lalui Tuhan. Dari pagi, siang, sampai malam hari ini, Tuhan boleh menyatakan kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami.
Terima kasih atas nafas hidup, kekuatan, kesehatan, kemampuan yang boleh Tuhan berikan kepada kami semua, terkhusus perlindungan, sehingga kami semua mampu melakukan tugas tanggung jawab aktivitas kami, mulai dari pagi hari sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan begitu baik bagi kami semua. Di saat ini kami juga bersyukur atas firman Tuhan yang sudah boleh kami dengarkan di saat ini Tuhan. Mengajarkan kami akan besarnya kuasa doa dalam kehidupan semua orang percaya. Ajarlah kami Tuhan untuk tidak salah mengartikan dari doa yang Tuhan berikan kepada kami sebagai sarana, sebagai alat untuk berkomunikasi, untuk berjumpa dengan Bapa di surga, menyampaikan berbagai pergumulan kehidupan kami, menyampaikan berbagai persoalan hidup, ataupun juga Tuhan menyatakan syukur untuk setiap kebaikan yang boleh Tuhan nyatakan kepada kami. Ajarlah kami untuk senantiasa berdoa, meminta dari Tuhan, tetapi biarlah kehendak Tuhan saja yang mau jadi dalam kehidupan kami semua. Berikan hati kami, hati yang paham Tuhan, untuk memaknai setiap jawaban doa yang boleh kami terima, sehingga kami meyakini bahwa semua yang Tuhan berikan, semua permintaan doa yang boleh kami naikkan kepada Tuhan, kami boleh menerima jawaban doa sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tahu yang terbaik bagi kami, bukan hanya saat ini, tetapi juga bagi masa depan kami. Bapa, ajarlah kami untuk tetap setia berdoa di dalam ketekunan, di dalam kegigihan, keseriusan, dengan penuh harapan kepada Tuhan, agar kami tetap sabar menanti berbagai hal yang kami inginkan Tuhan jawab di dalam hari-hari hidup kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap keluarga di 14 sektor pelayanan yang selalu setia untuk beribadah di hari Rabu ini dalam ibadah keluarga. Tuhan mengenal setiap keluarga dengan pergumulan hidup, dengan apa yang menjadi doa harapan mereka, dengan apa yang dikerjakan dan dilakukan atau diusahakan. Biarlah berkat Tuhan tetap nyata dalam kehidupan setiap keluarga ini Tuhan, agar mereka tetap terpelihara dalam kasih setia Tuhan. Berkati relasi suami istri, berikan keharmonisan Tuhan. Tuhan mau menjadikan relasi suami istri ini Tuhan menjadi relasi yang indah, yang bisa menjadi contoh yang baik bagi kehidupan banyak orang, tetapi juga mampu bekerja sama dengan baik, membangun kehidupan pernikahan yang saling menghormati, saling menyayangi, saling menopang satu dengan yang lain sebagai keluarga Allah. Kami berdoa untuk setiap keluarga, relasi suami istri yang mungkin saat ini ada dalam berbagai persoalan berat yang belum terselesaikan. Tuhan juga hadir menyelesaikan bagi setiap keluarga yang masih bergumul dengan persoalan yang ada. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap tugas pekerjaan yang dilakukan. Tuhan juga memberkati, biarlah lewat apa yang kami kerjakan dan lakukan, senantiasa ada berkat Tuhan yang boleh kami terima. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan anak-anak kami dalam masa bertumbuh mereka, dalam masa studi mereka. Jangan Tuhan tinggalkan mereka Tuhan, tetapi biarlah mereka tetap bertekun untuk setia belajar meskipun harus dilakukan dari rumah, via daring. Tidak mengurangi semangat mereka untuk menuntut ilmu demi masa depan mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami dalam dunia pergaulan mereka. Tuhan juga tetap menyertai, memberkati mereka, agar mereka tetap menjaga kekudusan hidup mereka sebagai orang-orang muda yang takut akan Tuhan. Yang sedang mencari pekerjaan juga Tuhan buka jalan. Kami percaya Tuhan akan memberi yang terbaik bagi mereka semua. Yang merindukan pasangan hidup juga Tuhan memberikan yang terbaik.
terkhusus yang seiman, agar boleh mendapatkan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Saat ini juga kami teringat akan jemaat Tuhan yang ada dalam kelemahan tubuh, yang ada dalam sakit penyakit, yang berjuang melawan sakit yang diderita saat ini Tuhan, ataupun yang ada dalam proses pemulihan, baik di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan sanggup untuk menyembuhkan mereka semua. Berikan hati yang tetap berpengharapan kepada Tuhan, berikan semangat untuk boleh tetap menjalani sebuah proses yang harus dilalui, karena kami percaya Tuhan tetap menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka semua. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan yang ada juga dalam berbagai pergumulan berat, yang ada dalam keputusasaan, yang ada dalam kekecewaan. Tuhan juga hadir nyatakan kasih Tuhan, memberikan pengharapan baru bagi mereka semua untuk tetap berharap pada pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang ada dalam kedukaan, karena Tuhan telah memanggil pulang anggota keluarga yang mereka kasihi, yang mereka cintai. Tuhan hadir nyatakan kasih Tuhan untuk tetap menghibur, menguatkan mereka, agar mereka kuat untuk bisa melewati kedukaan yang dirasakan saat ini Tuhan. Terkhusus kami berdoa untuk keluarga Pendeta Richard Tumundo yang telah Tuhan panggil dan Tuhan muliakan. Biarlah keluarga yang ditinggalkan boleh tetap dihibur, dikuatkan oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan hadir selalu menjadi sobat yang setia bagi kehidupan istri, anak-anak juga cucu yang ditinggalkan. Bapa di surga, kami juga menyerahkan akan kehidupan orang tua kami yang sudah lanjut usia, anak yatim piatu. Tuhan juga hadir nyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka dengan tetap memberikan sukacita, kebahagiaan yang hanya bersumber dari Tuhan. Lalu Bapa, kami juga menyerahkan akan tugas pelayanan yang ada di dalam gereja Bethesda ini Tuhan. Tuhan pakai setiap para pelayan yang boleh melayani di kebun anggur milik Tuhan ini sebagai alat untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan juga memberkati setiap program pelayanan yang boleh dirancang untuk dilakukan. Biarlah Tuhan memampukan agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk ibadah online yang bisa berlangsung. Tuhan berkati tim multimedia dalam tugas pelayanan yang mereka lakukan, agar pelayanan lewat daring ini Tuhan boleh tetap berlangsung, umat Tuhan boleh tetap terlayani, dan kami semua boleh tetap beribadah meskipun harus mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Biarlah Tuhan memampukan selalu memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga tim multimedia ini Tuhan tetap boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan lewat pelayanan yang mereka lakukan. Tak lupa mendoakan bangsa dan negara kami Tuhan dalam situasi kondisi yang ada, di mana sampai saat ini pandemi virus corona belum juga berakhir. Tuhan pakai pemerintah kami agar lewat mereka, lewat setiap kebijakan yang diambil, itu boleh membawa dampak yang baik dengan berkurangnya virus corona ini Tuhan dari bangsa dan negara kami ini Tuhan. Terlebih lagi berikan kesadaran kepada kami semua sebagai masyarakat untuk mendukung upaya yang dilakukan dengan tetap setia menjalankan setiap protokoler yang harus kami lakukan demi menjaga kesehatan diri, juga kesehatan atau keselamatan orang lain. Bapa, jangan tinggalkan kami semua, kami akan melangkah lewat hari-hari hidup kami yang boleh Tuhan anugerahkan kepada kami. Jangan tinggalkan kami Tuhan dalam situasi, kondisi yang ada saat ini. Tutup bungkus kami, lindungi selalu Tuhan, agar kami terluput dari virus corona ini dengan tetap patuh menjalankan semua aturan yang harus kami lakukan.
Bapa, doa ini jauh dari sempurna dan akan kami sempurnakan lewat doa yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.